Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam healthy people. Oke, tadi kalian sudah melihat beberapa slide video saya, mulai dari badan saya biasa-biasa saja, kemudian menjadi luar biasa. Itu perkembangan mulai dari tahun 2013 sampai 2019. Oke, healthy people, karena ini adalah video pertama saya di channel Ridho Jail yang bertajuk Observasi, obrolan seputar fitness dan kesehatan. Nah, makanya untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa bermotivasi untuk berolahraga, kemudian solusinya kita bagaimana untuk tidak malas berolahraga, dan yang paling terpenting adalah pola makannya kita setiap hari biar tubuh kita tetap sehat. Nah, healthy people, saya akan memberikan ciri-ciri orang-orang yang susah melakukan olahraga. Ini karena faktor dari dirinya sendiri, yaitu yang pertama itu adalah gampang sakit. Nah, orang yang jarang olahraga atau orang yang tidak sama sekali olahraga itu paling gampang sakit karena tidak ada sistem kekebalan tubuh dari dirinya. Nah, orang-orang ini itu terkena debu saja pasti dia sudah flu, atau bahkan dia terkena istilahnya pancaroba atau pergantian musim, dia gampang sakit karena kurangnya olahraga, kurangnya detox yang dikeluarkan dari tubuhnya melalui keringat. Kemudian orang yang sering lelah. Nah, orang yang sering lelah ini sama seperti orang yang gampang sakit tadi. Jadi orang-orang yang kurang berolahraga itu ciri-cirinya itu paling cepat capek. Orang sering kelelahan karena dia tidak memaksimalkan gerakan, tidak memaksimalkan otot-ototnya untuk menjadi pembakaran di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa cepat capek, melakukan aktivitas sedikit cepat capek karena dia tidak melatih ototnya untuk bekerja lebih keras. Nah, kemudian sendi-sendi menjadi kaku. Nah, sama seperti tadi juga agak lelah karena sendi-sendinya cepat kaku atau menjadi kaku karena tidak dilatih dengan cara olahraga tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman harus sering gerak-gerakan tubuhnya saat pagi, sore untuk membuat sendi tidak kaku dan biar nggak gampang capek. Nah, selanjutnya itu adalah mood. Nah, ini biasa, moodnya kita ini biasa itu gampang terpengaruh kalau kurang berolahraga karena tidak ada semangat dalam tubuhnya kita dengan aktivitas berolahraga. Makanya itu mood ini mayoritas yang dimiliki oleh perempuan, apalagi dalam dalam keadaan yang dapat gitu datang bulan. Nah, ini moodnya perempuan paling sensitif kalau jarang berolahraga. Nah, mungkin kalau ke mall atau shopping, nah ini biar tidak berolahraga mungkin perempuan ini semangat sekali. Nah, dan terakhir adalah susah tidur. Nah, bagi orang-orang yang jarang berolahraga ini pasti susah tidur, dan kebanyakan mereka itu paling sering begadang. Makanya ada salah satu profesor mengatakan bahwa orang yang sering berolahraga cenderung tidurnya lebih nyenyak daripada orang yang tidak pernah olahraga. Nah, itu tadi ada beberapa ciri-ciri orang yang jarang olahraga. Itu solusinya gampang. Bagi kita mau ingin niat untuk hidup sehat, itu olahraga itu penting. Makanya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, itu ada beberapa cara dari saya bagaimana kita supaya untuk bersemangat olahraga, dan itu saya punya pengalaman pribadi juga. Awal-awalnya olahraga itu memang sih tidak menjadi prioritas untuk sekarang karena kalian belum merasakan manfaatnya. Makanya dari sekarang itu kalian harus punya niat, kemudian faktor-faktor yang mendukungnya itu orang yang di sekitar yang punya semangat, kemudian cobalah untuk melakukan minimal 5 menit lah per hari kamu push up, ataupun bisa yang lebih simpel itu jogging aja, jogging di jalanan boleh, itu jangan sampai lewat 30 menit. Kemudian kalian bisa walking atau jalan-jalan untuk meregangkan otot kalian. Tapi hal itu semuanya itu dari kalian semua. Dari awal tadi saya bilang harus punya niat. Kalau sudah punya niat olahraga berarti semuanya itu bisa terlaksanakan. Nah, berikutnya adalah pola makan kita. Kita harus mengatur pola makan kita. Karena pada umumnya lidah ini enak, tapi kadang menyiksa tubuh kita. Kenapa saya bilang menyiksa? Karena kita mengkonsumsi itu beberapa makanan yang mengandung gizinya kurang bagus. Misalnya berkolesterol tinggi, punya gula yang tinggi,
bahkan punya lemak-lemak yang bisa membuat kita buncit, kadang susah untuk berpikir karena makanan itu berpengaruh di darah kita sampai ke otak. Nah, healthy people, makanan itu adalah merupakan faktor yang paling menentu dalam kehidupan kita, cara berpikir kita, bahkan sampai masa depan hidup kita. Karena makanan ini bisa menjadi bom waktu untuk kehidupan masa tuanya kita. Misalnya masih muda kita mengkonsumsi makanan itu tidak berpengaruh, tapi bisa jadi masa tua kita bisa dapat banyak penyakit karena pada saat tua nanti, pada usia rentan itu aktivitas atau metabolismenya kita sudah berkurang, sehingga makanan yang kita konsumsi atau makanan jahat yang kita konsumsi waktu masih muda itu bisa berevolusi menjadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, makanya healthy people, jadi mulai sekarang kalian mengatur pola hidup kalian dengan makanan sehat, ya minimal gulanya jangan terlalu tinggi, lemaknya dikurangi, bahkan porsi makan pun kalian bisa kurangi karena itu bisa mengakibatkan kalau karbohidrat berlebih itu bisa menimbulkan lemak di perutnya kita dan susah juga kita mencari baju untuk ukurannya kita yang awalnya mungkin pas kemudian sudah sempit. Jadi buat healthy people semuanya, sampai di sini mungkin dulu video saya, kita bisa observasi bersama saya lagi nanti di video berikutnya. Tapi jangan lupanya buat teman-teman healthy people semuanya di like, di subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar teman-teman bisa mengetahui video terbaru dari saya. Oke, salam healthy people semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.